Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada diskusi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Adapun anggota kelompok 5 yang pertama yang melompai itu saya sendiri selaku moderator, selanjutnya Andi Atika, Andi Wahyuni, Citra Merdeka Putri, Hardianti Lestari Hamid, dan Nisha Buratasi sebagai pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi mengenai kesalahan fonologi. Kesalahan fonologi terjadi ketika pengucapan suatu fonem tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti huruf R berubah menjadi L dan huruf F menjadi P. Kesalahan pada aspek fonologi terjadi dalam penggunaan bahasa lisan, baik secara produktif maupun reseptif. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesalahan fonologi. Eli Hawiyati membagi jenis-jenis kesalahan fonologi menjadi beberapa. Yang pertama, kesalahan pelafalan atau pengucapan. Kesalahan pelafalan kata adalah kesalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Hal itu dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Contohnya kata kados dilafalkan menjadi kados. 2. Kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan adalah ketidaktepatan pembaca dalam membaca suatu kata atau kalimat karena hilangnya atau tidak terbacanya suatu huruf ataupun suku kata. Hal ini ditandai dengan ketidakterbacanya suatu butir yang seharusnya ada. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Contohnya, kesalahan pada kata muroni yang dilafalkan dengan uroni. Ketiga, kesalahan pembalikan. Kesalahan pembalikan dalam kegiatan membaca berarti menggunakan sifat membaca dari kanan ke kiri ataupun tertukarnya suatu huruf dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Hal itu disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Contohnya, pada kata murkamu dilafalkan menjadi mukarmu. Keempat adalah kesalahan penyisipan atau penambahan. Kesalahan penyisipan atau penambahan yang dimaksud adalah penambahan suku kata yang dilakukan oleh seorang dalang, kekurang telitian, kekurang cermatan, ketidakmampuan, dan kekurang pahaman pembaca dalam memahami makna kata dalam kalimat ketika bercerita. Contohnya pada kata penggalihnya dilafalkan menjadi pengalihnya. Mungkin itu yang bisa saya dapat paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan fonologi dalam bahasa Indonesia meliputi kesalahan ucapan pada bahasa lisan dan ejaan pada bahasa tulis. Yang pertama, kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpan dari ucapan buku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Dan saya akan mengemukakan beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Ada beberapa contoh kesalahan ucapan. Saya akan menjelaskan sedikit contoh kesalahan ucapan. Yang pertama, enom a, pepet diucapkan menjadi etaling, kata empat dan sebelahnya empat dan sebelahnya empat. Kata dari taling
4 itu salah, dan kata pepet yang 4 itu benar. Selanjutnya fenom taling diucapkan menjadi pepet, seperti lecet dan lecet. Kata taling itu benar dan kata pepet itu salah. Selanjutnya fenom i diucapkan menjadi taling, Indonesia dan Indonesia. Kata Indonesia itu salah dan sedangkan Indonesia itu benar. Contoh dan selanjutnya fenom etaling diucapkan menjadi i. Katanya definisi dan definisi. Kata-kata definisi itu salah sedangkan definisi itu benar. Selanjutnya fenom diftong au diucapkan menjadi o. Kacau dan kacau. Kata kacau itu salah dan sedangkan kacau itu benar. Selanjutnya fenom C diucapkan menjadi SE. WC dan WC. WC itu salah dan WC itu benar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Andi Akika, yakni fonem KH diucapkan menjadi H. Contoh kata yang salah, akhir dibenarkan menjadi akhir. Yang kedua yakni fonem Z diucapkan menjadi S. Contoh kata yang salah, zakat. Pembenarannya adalah zakat. Yang ketiga fonem SY diucapkan menjadi S. Contoh kata yang salah, syafaat. Pembenarannya syafaat. Contoh kata yang keempat yakni fonem F diucapkan menjadi P. Contoh kata yang salah yakni apik menjadi apix. Oh ya, baik. Mungkin itu saja moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan materi dari Saudari Hartianti, yakni kesalahan ejaan. Bisa diganti slide-nya? Baik. Kesalahan ejaan ialah kesalahan menuliskan kata dan kesalahan menggunakan tanda baca. Contoh kesalahan ejaan yang merupakan penulisan kata. Contoh, Tuhan yang Maha Esa. Ini salah karena dia memisahkan kata Maha dan Kuasa yang seharusnya ditulis serangkai. Yang benarnya yakni Tuhan yang Maha Esa. Contoh kedua yakni kesalahan penggunaan tanda baca. Contoh, bab 3, kata tugas, salah. Seharusnya bab 8, kata tugas yang benar. Contoh lainnya yakni 8.1, batasan dan ciri. Ini salah karena memakai tanda titik setelah angka 1. Jadi penulisan yang benar yakni 8.1, batasan dan ciri. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian diskusi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu kesalahan ucapan ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna.
Sedangkan kesalahan ejaan meliputi kesalahan penggunaan tanda baca dan kesalahan penulisan kata. Terima kasih. Saya rasa sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.